saat ini mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam ibadah. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada satu pujian yang berkata kemurahan Tuhan. Semesta, langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Masih tetap berdiri, mari dengan penuh sukacita kita mau nyatakan jangan lelah. Jangan lelah untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lelah untuk melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Sambil tepuk tangan.
kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap kesalahan dan dosa kita kepadanya. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Suaramu ku dengar. Tuhan Yesus, ini setiap kami dengan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang akan mengampuni, menyucikan setiap hati dan pikiran kami, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kami. Ini kami Tuhan, ampuni dan sucikan kami, layakan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan-Nya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunannya buat kita semua. Karena itu, mari dengan sukacita kita mau katakan pujian, hanyalah darahnya Yesus. Hanya darah Yesus yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup mengampuni setiap dosa kita. dibimbing
lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Yani Warongan. Dan dalam persiapan, mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Dalam apapun juga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup kami ini boleh memuliakan Tuhan di segenap hidup dan aktivitas yang Tuhan percayakan untuk kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan menolong kami, dan untuk boleh menjadi berkat, kami butuh penuntun, dan kami imani, kami percayai bahwa Alkitab yang adalah firman-Mu adalah penuntun bagi kami untuk sesungguhnya bagaimana kami harus hidup menjadi berkat. Kami akan belajar bersama lagi di pagi hari ini bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan pengertian bagi kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah lewat live. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, agar hidup ini boleh menjadi berkat karena Tuhan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menolong kami semua. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang tetap menjadi bagian kita hari lepas hari. Kita sudah ada di minggu keempat di bulan Januari, dan kita tahu bersama di sepanjang tahun kita menjalani hidup selama 365 hari. Kita menjadi jalan hidup 365 atau 365 hari. Kalau dikurangi hari Minggu, 52 hari Minggu, berarti ada 313 hari yang kita jalani di tengah-tengah aktivitas, karena hari Minggu kebanyakan libur. Kalau dikurangi lagi dengan hari Sabtu, kalau yang tidak bekerja sampai hari Sabtu, berarti ada 261 hari kita jalani dalam tugas dan pekerjaan kita. Saya hitung-hitung, kalau ditambah aja 20 hari libur di sepanjang tahun, maka ada 241 hari kita bekerja di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan kita. Kalau dalam satu hari kita bekerja selama 8 jam,
241 hari dibagi 3, berarti ada 87 hari full kita bekerja dalam aktivitas sehari-hari, atau kurang lebih 25%. 25% kalau kita bekerja 8 hari tiap jam selama hari Senin sampai Jumat, maka 1/4 kehidupan kita dihabiskan dengan pekerjaan yang menjadi bagian kita. Apalagi kalau yang bekerja lebih dari 8 jam atau yang bekerja selama 1 minggu, maka lebih lagi waktu yang kita berikan untuk bekerja di tengah-tengah aktivitas kehidupan yang sementara Tuhan percayakan. Sehingga di pagi hari ini kita akan merenungkan tema dengan bekerja adalah sebuah pelayanan. Untuk itu mari kita membuka 2 teks bagian dalam Kolose 3 ayat 17 sampai 24 dan Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Kolose 3 ayat 17 sampai 24, Efesus 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Saya membaca dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Saudara-saudara yang menjadi hamba, turutlah perintah Tuhanmu yang di dunia ini. Lakukanlah itu dengan perasaan hormat dan patuh serta dengan sungguh-sungguh seolah-olah kalian lakukan kepada Kristus sendiri. Janganlah berlaku demikian hanya pada waktu kalian diawasi, hanya untuk mendapat pujian manusia, tetapi hendaklah kalian melakukannya sebagai hamba Kristus yang sedang menuruti kemauan Allah dengan sepenuh hati. Ayat 7. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, akan menerima balasan dari Tuhan untuk hal-hal baik yang dilakukannya. Saudara-saudara yang menjadi Tuhan, hendaklah kalian bersikap begitu juga terhadap hamba-hambamu. Jangan lagi memakai ancaman-ancaman. Ingat bahwa kalian dan hamba-hambamu itu sama-sama mempunyai satu majikan, yaitu Tuhan yang di sorga. Ia tidak memandang muka. Demikian teks yang mendasari renungan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah pelayanan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Yang usah dijawab. Coba tolong renungkan. Karena seringkali dunia ini memisahkan antara yang sekuler dan rohani. Bekerja seperti apa yang dapat disebut pelayanan kepada Tuhan? Apakah pelayanan gerejawi? Apakah pekerjaan kita hari-hari itu juga ada pelayanan bagi Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang membedakan pekerjaan dan pelayanan, seakan-akan pelayanan adalah sesuatu yang lebih mulia, sedangkan pekerjaan tidak. Bayangkan kalau pemahaman ini ada, 1/4 kehidupan kita di sepanjang tahun ini kita bekerja. Orang-orang ini berpendapat bahwa pelayanan adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan, sedangkan pekerjaan adalah melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Berarti kalau pemahaman ini ada di pemahaman kita, maka 1/4 kehidupan kita adalah kita lakukan untuk diri sendiri. Tapi apa kata Alkitab terhadap pekerjaan? Mari kita perhatikan ayat 17 dan 23 yang kita baca tadi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Maka di ayat 23, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berdasarkan kedua ayat ini kita dapat simpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memisah-misahkan. Tuhan tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan seolah-olah ada yang lebih mulia dan yang lainnya. Kita semua dipanggil untuk melakukan segalanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah definisi pelayanan yang sangat luas. Semua apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dikala kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, itulah wujud pelayanan kita kepada Tuhan, sebab kita melakukannya bagi Tuhan. Alangkah bodohnya kalau ada orang yang berpendapat dengan mencuri, oh dia akan melakukan untuk Tuhan. Dengan mengambil yang bukan dia punya, maka dia melakukan untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan terpenting bukanlah apa yang dilakukan, melainkan bagaimana umat manusia yang diperintahkan Tuhan untuk bekerja, mengusahakan untuk melakukannya. Karena bagian yang kita baca tadi jelas meminta kepada Tuhan melakukan dalam nama Tuhan, melakukan dalam nama Tuhan Yesus, dengan segenap hati dan dengan sikap bersyukur. Melakukan dalam nama Tuhan Yesus, melakukan dengan segenap hati, dan melakukan dengan sikap bersyukur. Kalau mungkin orang menghilangkan melakukan dalam nama Tuhan, ada orang bisa melakukan, ya kan? Karena ada orang yang mencuri pun mencuri dengan profesional dan dengan segenap hati. Ada orang yang mencuri pun setelah itu dia bersyukur, oh kita nak ketangkap. Tapi saya percaya akan ada orang yang mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah boleh mencuri, saya sudah boleh mengambil orang lain punya. Sehingga di ayat ini jelas yang paling utama adalah lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya apapun yang kita kerjakan, bahkan hal yang terkait dengan pelayanan secara langsung, pelayanan gerejawi, kalau kita tidak melakukan untuk Tuhan, kalau kita hanya melakukan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan sendiri, kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak lakukan dengan sikap bersyukur, maka itu bukanlah pelayanan kepada Tuhan, bukanlah melayani Tuhan. Karena yang jelas tadi dikatakan, lakukanlah dalam nama Tuhan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Tentunya Tuhan Yesus yang kita percayai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian kalau kita melihat Tuhan memisahkan sebagian orang untuk melayaninya secara khusus. Di Perjanjian Lama Allah memanggil orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah pekerja-pekerja. Misalnya Tuhan memanggil Amos yang sesungguhnya adalah seorang pekerja, pemungut buah ara hutan, boleh dikatakan seorang petani. Tuhan memanggil dan kemudian meminta waktu secara khusus untuk dia boleh melayani Tuhan. Nah, memang kalau kita baca kisah Amos, setelah dia dipanggil ada beberapa waktu dia melayani, menyampaikan suara Tuhan, tapi setelah itu dia kembali lagi ke tanggung jawab yang itu juga adalah profesi pelayanan, melayani Tuhan. Di Perjanjian Baru kita melihat Tuhan memanggil para murid yang bekerja untuk boleh melayani Tuhan, memanggil para rasul dan mengkhususkan diri mereka untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, memimpin jemaat, menyampaikan suara kenabian kepada umat Tuhan. Kita lihat lagi kembali Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Tuhan memilih orang-orang Lewi yang dipercayakan secara khusus untuk boleh mengelola pelayanan, mengelola rumah Tuhan dengan baik. Ada orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk boleh meninggalkan pekerjaan setiap hari yang dia kerjakan, yang itu juga adalah pelayanan untuk Tuhan, dan memfokuskan diri untuk boleh mengerjakan pelayanan di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadikan seorang pelayan bukan pelayan Kristus adalah bagaimana sikapnya dalam ia menghadapi, menjalani pekerjaan, bagaimana hatinya, bagaimana motivasinya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan untuk Tuhan, itulah wujud pelayanan kita kepada Tuhan yang kita kerjakan. Walaupun memang di waktu-waktu tertentu, misalnya seperti tadi ada mereka-mereka yang memberi waktu secara khusus untuk boleh melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kendati pekerjaannya tampak rohani, namun apabila tidak memiliki panggilan, tidak dikerjakan dengan sepenuh hati sebagai seorang pelayan, ia bukanlah pelayan Tuhan. Ataupun orang-orang yang melayani di gereja, melayani di lembaga-lembaga pelayanan, kalaupun itu dia tidak pernah mengerjakan untuk Tuhan, mengerjakan dengan sepenuh hati, sesungguhnya ia tidak mengerjakan bagi Tuhan.
Sehingga bersyukurlah bagi kita di saat kita dipercayakan dalam pelayanan, walaupun mungkin cuma beberapa jam, tapi kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan segenap hati, walaupun mungkin itu hanya berakhir hanya beberapa menit. Ya kan, misalnya bawakan tong persembahan kan itu hanya beberapa menit, 1 menit selesai. Tapi dikala kita sungguh-sungguh mengerjakan itu dengan baik, dengan motivasi bahwa Tuhan inilah bentuk saya melayani Tuhan, itulah pelayanan kepada Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kita bekerja pun, dikala kita bekerja dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, maka itulah pelayanan kepada Tuhan dengan motivasi, inilah Tuhan saya mengerjakan bagian yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga bersyukur apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita jalani hingga hari ini, apakah sebagai pengusaha, dan kebanyakan kan kita pengusaha tangkap pekerja, walaupun bos itu di usaha kita adalah kita sendiri, tapi kita juga bekerja, ataupun mungkin sebagai pekerja di usaha-usaha tertentu, usaha orang lain, ataupun sebagai ASN, ataupun sebagai tukang apa yang bisa kita lihat, tukang masak, tukang kayu, tukang apa yang bisa kita katakan, kemudian ibu rumah tangga pun dikala kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, bahwa ini saya mengerjakan, bahwa ini bentuk pelayanan saya kepada Tuhan, maka itulah pelayanan kita yang sungguh kepada Tuhan, dikala kita melakukan dengan motivasi yang murni di depan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kisah Injil, ada seorang yang melayani, seorang Samaria. Kita tahu kisah orang Samaria ini, orang Samaria yang bukan orang Israel, yang dianggap bukan orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi karena dia melayani, menolong orang dengan sepenuh hati, maka Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan orang ini adalah hal yang benar, dibandingkan dengan para imam, para ahli Taurat yang tidak mau menolong orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal mengenai kerja yang ditekankan oleh Alkitab yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah bekerja adalah perintah Tuhan. Kita tahu bersama di Kejadian 1 ayat 28 itu jelas Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan, mengelola dan memeliharanya. Walaupun memang ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah bahwa karena manusia jatuh dalam dosa maka manusia harus bekerja. Sesungguhnya tidak demikian. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15 sudah ditulis bahwa manusia harus mengelola, mengusahakan bumi ini. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka usaha kerja keras perlu ditambah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 19, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, di situ jadi lelah, suar keringat, harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi sesungguhnya tanggung jawab pekerjaan bukan karena manusia jatuh dalam dosa, tapi karena perintah Tuhan untuk kita bekerja. Nah, untuk saat itu pekerjaan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah mengurus Taman Eden, taman yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Tetapi bagi kita sekarang ini harus dipahami lebih luas. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan kita untuk tanggung jawab kita, baik yang kita yang bekerja di rumah, kita mengelola rumah kita agar boleh rapi, boleh bersih, ataupun lebih luas lagi di sekitar kita, ataupun di tempat usaha kita, itu wujud pekerjaan dan tanggung jawab untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena pekerjaan ini menentukan untuk kelangsungan dan keseimbangan hidup yang Tuhan percayakan. Untuk kelangsungan dan keseimbangan hidup di dalam kita menjalani. Coba pikirkan orang-orang yang tidak pernah mau bekerja. Dalam arti bukan cuma berarti pekerjaan ada yang hari-hari dia kerjakan. Di rumah dia cuma mau badian, mau kore yang untuk halaman pun dia nak mau kore, mau siram bunga pun dia nak mau siram, mau sapu pun dia nak sapu, cuma dulu sampai tidur lagi dan tidur lagi. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang demikian? Tidak ada keberlangsungan hidup yang ia akan alami, tidak ada keseimbangan hidup di dalam ia menjalani hidup ini. Pekerjaan bekerja adalah perintah Tuhan, perintah Allah kepada kita yang harus
saya dan saudara untuk kerjakan. Ya walaupun mungkin kami juga sebagai orang tua ya di rumah harus mengatur, mengelola, menyiapkan segala sesuatu supaya keberlangsungan hidup bisa berjalan. Kemudian hal berikut yang ditekankan oleh kitab suci, oleh Alkitab tentang kerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini lebih keras lagi Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya umat Tuhan, orang percaya harus bekerja. Karena juga Paulus sebagai pelayan Tuhan dan rekan-rekannya yang sesungguhnya harus menerima sokongan dari jemaat, tapi yang memberikan teladan dengan bekerja sendiri sebagai pembuat tenda. Kalau kita baca dalam Kisah 18 ayat 3 di situ dikatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu Paulus, Aquila, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya kalau mungkin di saat ini dia sewa-sewakan tenda, dan mereka yang ambil bagian bersama-sama. Hal ini Paulus lakukan untuk tidak membebani siapapun, serta ingin mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka hari lepas hari. Tidak hanya mengharapkan jerih lelah dari orang lain untuk diberikan kepada mereka. Harus berusaha, harus bekerja. Kemudian hal yang berikut ditekankan oleh kitab suci Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Orang yang rajin bekerja akan diberkati. Karena Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya, dan kita sesungguhnya bisa meminta dan Ia bisa memberkati. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk tidak malas. Allah sanggup memberikan, tapi Allah menghendaki kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Abel hafal paling ini. Ya kan? Karena dari kecil dia dah hafal. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Ya kan, dan seterusnya yang kita bisa lihat. Yang menyiapkan makanannya dan seterusnya. Orang-orang yang malas pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang bekerja dengan sungguh, mengerjakan apapun yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati. Mazmur 128, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dikala kita memakan hasil jerih lelah kita, hasil usaha kita, walaupun mungkin itu relatif sangat kecil, maka itu akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan yang kita alami. Ibu-ibu yang mengelola masakan, dikala selesai memasak dan kemudian merasakan enak dimakan, pasti senang. Ya kan, walaupun lelah mungkin berapa jam di dapur, tapi senang boleh menikmati hasil jerih lelah. Dan memang Mazmur 128 ini mengatakan demikian. Berbahagialah engkau, diberkatilah engkau oleh engkau yang memakan hasil jerih payah tanganmu. Ya mungkin pertanyaan, bagaimana yang pensiun? Ya orang kan so menabung, so bekerja dengan sungguh selama beberapa puluh tahun, dan di waktu pensiun, dan saya percaya yang pensiun pun masih tetap mengerjakan apa yang harusnya ia kerjakan walaupun di seputar rumah ataupun dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di negara kita boleh sering melihat ada begitu banyak kecemburuan sosial. Orang-orang yang merasa diri kurang melihat ada orang-orang yang kok begitu berkelebihan. Tetapi mereka tidak pernah berpikir dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan ini. Ya kan? Mereka tidak pernah tahu bahwa ada yang menyebabkan mereka berkelebihan karena apa? Mereka bangun jam 3 pagi untuk menyiapkan segala sesuatu dan bekerja sampai jam 12 malam. Mereka hanya berpikir dan melihat yang di luar aja. Atau mungkin ada orang-orang yang banyak kisah yang disampaikan waktu ada dengan jemaat, bagaimana orang tua dulu, ya kan, mesti cuma makan bubur, telur 1 bagi 8, ya kan, dan memang gak dinikmati setelah itu.
Orang tidak pernah melihat itu, hanya melihat yang di luar aja. Oh, betapa mereka diberkati oleh Tuhan. Atau mungkin seperti yang kisah yang ada di berita yang semalam sudah disampaikan oleh Encik Merin, ada 2 orang pemuda adik kakak yang bekerja, tidak pernah keluar rumah, dan orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa mereka piara tuyul sehingga uang bisa datang. Ada di berita Metro TV kalau nggak salah, di online juga ada. Mereka kira orang-orang di kampungnya, di lingkungannya kira mereka anak 2 ini piara tuyul. Kok begitu? Ada uang, ada banyak berkat. Tapi setelah mereka menceritakan kisahnya, ternyata mereka ahli teknologi informasi, membuat desain 3 dimensi. Ya, dan mereka hanya lulus SMK dan mereka berprofesi membuat desain 3 dimensi. Apakah itu barang, benda, dan sebagainya. Dan dengan perjuangan mereka belajar otodidak, mereka bisa membuat bentuk-bentuk 3 dimensi, barang-barang, dan ternyata hampir 97% dari negara luar yang memesan mereka desain-desain 3 dimensi. Dan saya mendengar saat ini sudah sekitar 150 desain yang mereka pernah buat. Dan yang Indonesia pesan, orang Indonesia pesan hanya 3, sedangkan yang lain orang asing. Ceritanya diawali dengan yang pertama mendesain sebuah benda, dan 1 unit itu dihargai $10. Dan akhirnya itu mereka bisa membeli komputer dan sebagainya, dan akhirnya mereka boleh mendesain lebih banyak lagi dan menjadi berkat. Orang-orang luar memikirkan bahwa mereka hanya mendapatkan itu, hanya boleh katakan seperti saudara-saudara kita yang lain, ada tuyul yang dipelihara dan kemudian uang datang. Padahal sepanjang hari mereka bekerja keras, bekerja dengan giat, belajar otodidak. Mau kuliah pun mereka tidak bisa kuliah, karena mau kuliah di Indonesia harus linear. Mereka hanya SMK, tidak bisa melanjutkan kuliah, padahal mereka ingin masuk di teknologi informasi, tapi tidak bisa. Tapi dengan mereka belajar secara mandiri, mereka boleh dipakai hingga di dunia luar, dan mereka mendapatkan berkat-berkat. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lihat, buanglah mental pengemis. Saya search di Google, ternyata di Indonesia ini ada kampung-kampung pengemis. Misalnya ada desa Pragaan di Sumeneb. Dari 9.567 jiwa, 80% pengemis. Berarti berapa itu? Ada sekitar 7 ribuan penduduknya yang berprofesi pengemis. Kemudian di desa Pecaka di Indramayu, 80% juga pengemis. Pekerjaan mereka hanya meminta-minta. Tapi mereka berpikir itulah profesi mereka. Tapi itu hal yang salah. Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan untuk hanya meminta-minta. Tuhan menghendaki kita untuk boleh bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengingatkan agar kita bekerja sehingga dengan demikian makan makanan kita sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat 12. Kita boleh makan dari hasil usaha kita. Sedapat mungkin kita bekerja dan berusaha, dan jangan mengharapkan belas kasih orang, kecuali di situasi-situasi tertentu. Misalnya kasihan yang kena banjir saat ini kan, mungkin di waktu-waktu 1 minggu ini mereka bisa apa-apa, sehingga orang lain sama umat Tuhan boleh pergi menolong, membantu, memberikan bantuan. Tapi kalau sepanjang tahun cuma minta, itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk bekerja dan berusaha di dalam kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan tidak membebani orang lain di dalam kehidupan ini. Efesus 4 ayat 28, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan terakhir yang bisa kita lihat, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Inilah kunci utama. Standar moral tertinggi dalam bekerja seorang Kristen adalah bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 yang kita baca tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan.
Apapun itu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Bagi mereka yang sementara studi, anak-anak yang sementara studi, itulah bentuk pekerjaan Anda di usia yang muda ini. Bekerjalah, belajarlah seperti belajar karena Tuhanlah yang menghendaki itu di dalam kehidupan ini. Dikala kita menyadari bahwa kita bekerja setiap hari adalah bentuk kita bekerja bagi Tuhan, maka kita akan mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Karena Tuhan ini yang orang yang kita layani, yang kita kerjakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bekerja seperti awal saya katakan tadi, 1/4 bagian kehidupan kita adalah tanggung jawab bekerja. Atau kalau kita bekerja dari jam 8 hingga jam 17, 18, 8 jam, kita menghabiskan 67 jam di satu hari. Kita menghabiskan 67% jam kehidupan kita di satu hari untuk bekerja. Dan dikala kita mengerjakan itu semua seperti untuk Tuhan, ini merupakan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, untuk boleh menjalani setiap tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doktrin Kristen tentang kerja adalah bahwa majikan dan hamba sama-sama melakukan pekerjaan bagi Allah. Bagi mereka yang dipercayakan sebagai pemimpin dan bagi mereka yang dipercayakan sebagai pekerja, majikan kita sama-sama adalah Allah sendiri. Tuhanlah yang kita layani, sehingga kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan segenap hati di dalam kehidupan pekerjaan yang dipercayakan, karena Tuhanlah yang kita sama-sama layani. Nah, sebagai penutup, Yansen Sinamo dalam bukunya 8 Etos Kerja Profesional merangkum etos kerja ke dalam 8 bagian atau 8 kalimat yang ia tulis. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Aku bekerja tulus, penuh rasa syukur. Kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras, penuh semangat. Kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan. Kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja hingga tuntas, penuh kerendahan hati. Dan di akhir bagian kita, Pengkhotbah 9 ayat 10 menulis demikian. Kerjakanlah, saya baca juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga, sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja, tak ada ilmu atau hikmat di dunia orang mati, dan kesanalah engkau akan pergi. Kerjalah dengan sekuat tenaga, kerjalah dengan sebaik-baiknya, apapun yang Tuhan percayakan saat ini kita jalani. Kerjakanlah dengan sepenuh hati, karena memang kira tidak ada lagi pekerjaan. Di situ ada sukacita, ada puji-pujian, penyembahan di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2021, di mana 1/4 hidup kita dihabiskan untuk bekerja, marilah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu kita kerjakan demi nama Tuhan Yesus, dan kita boleh menjadi saksi di tengah pekerjaan. Bagi adik-adik yang sementara studi, di tengah studi kita boleh menjadi saksi, dan Tuhan sendiri yang boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami tahu Tuhan, bekerja juga adalah perintah Tuhan bagi kami untuk mengelola, mengusahakan bumi ini Tuhan, untuk boleh keberlangsungan hidup kami. Tuhan, menolong kami agar setiap apapun yang kami kerjakan, kami boleh mengerjakan seperti untuk Tuhan. Kami boleh mengerjakan dengan giat, dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami melakukannya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami di bagian kami yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam pekerjaan. Tuhan memampukan kami. Bahkan di waktu-waktu juga
kami diberi kesempatan untuk boleh melayani secara langsung Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan lewat pelayanan gerejawi, pelayanan kepada sesama. Biarlah Tuhan memberkati juga untuk kami boleh mampu untuk boleh mengerjakan, bahkan boleh membagi waktu ini Tuhan. Semuanya kami lakukan untuk Tuhan, tapi ada waktu-waktu tertentu juga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kami boleh membagi waktu semuanya dengan baik, agar benar-benar semua pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di aktivitas hari-hari, pelayanan gerejawi Tuhan, kami boleh melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya jemput untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita, dan sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari pujian KPPK 354 ayat 1 dan 2. Ku bersukacita kerja baginya. Kami bersukacita Tuhan di hari ini sebagai umat Tuhan
boleh bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, bahkan bersuka cita bersama kami Tuhan boleh ingatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Evangelis Yani Warongan, bagaimana kehidupan kami di tengah usaha pekerjaan studi kami adalah bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan mampukan kami semua untuk boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia, yang juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan seluas-luasnya untuk mendengar apa kata Tuhan, suara Tuhan lewat firman Tuhan, dan juga Tuhan yang kiranya menuntun kami semua untuk hidup kami makin hari makin seturut kehendak Tuhan, makin sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami, baik kami secara pribadi, keluarga, maupun bagian dari pelayanan persekutuan jemaat atau gereja GKRI Agape. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang limpah, kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk menikmati kehidupan ini di tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi COVID-19, bencana-bencana yang terjadi Tuhan di sekitar kami, di beberapa daerah di Indonesia, bahkan Tuhan di Sulawesi Utara, di kota Manado ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sampai saat ini cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi juga kami bersama-sama menopang saudara-saudara kami yang terbeban dalam pergumulan karena bencana di Sulawesi Barat, di Kalimantan, bahkan juga Tuhan di Sulawesi Utara ini, di kota Manado khususnya. Mereka bergumul kehilangan tempat tinggal Tuhan, bergumul karena kehilangan orang yang dikasihi, bahkan bergumul karena kehilangan banyak barang-barang Tuhan yang boleh menopang kehidupan mereka. Terus Tuhan kami menopang mereka untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, bahkan memakai setiap orang untuk boleh menopang. Bahkan gereja ini juga Tuhan mau pakai untuk boleh menopang lewat doa, bahkan dukungan, bahkan lewat Tuhan bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada mereka, sehingga beban ini boleh ringan dan boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan yang melindungi, menjaga Tuhan, mengasihani bangsa ini Tuhan, mengasihani kota kami ini, sehingga betul-betul Tuhan kami boleh merasakan ada Tuhan dengan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, ada dan terus Tuhan menuntun kehidupan kami. Tuhan berkenan berkati pemerintah kami di dalam mengatur Tuhan pemerintahan yang ada, sehingga ada kesejahteraan, kedamaian bagi kami sebagai warga negara Indonesia di situasi saat ini, bagi Presiden Jokowi dan jajarannya Tuhan. Tuhan yang menolong pemberian vaksin yang sedang didistribusikan saat ini, Tuhan juga tolong kuduskan itu semua sehingga tidak akan memberikan reaksi yang buruk Tuhan bagi tubuh kami. Bahkan juga ini boleh menjadi salah satu cara Tuhan untuk boleh menangkal penyebaran virus corona ini. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai bagian dari gereja GKRI Agape. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu di dalam setiap persekutuan ibadah. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian yang hidup, bagaimana anak Tuhan yang hidup, yang terus Tuhan hidup dalam kebenaran, memperkatakan kebenaran dan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat di lingkungan sekitar sini, bahkan lebih luas lagi dimanapun Tuhan membawa kami, mengutus kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Berkati semua pengurus yang ada, hamba Tuhan yang ada, bahkan semua jemaat yang ada. Tuhan yang berkenan juga melindungi kami semua. Gereja ini boleh ada cuma karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan pakai gereja ini Tuhan menjadi saksi-Mu, terang di tengah kegelapan, buat jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami, saudara kami yang sedang berjuang di luar daerah juga Tuhan tolong berkenan menguatkan mereka, melindungi mereka juga Tuhan dari paparan COVID-19. Anak-anak kami juga yang sedang berjuang dalam pembentukan untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong untuk panggilan mereka tetap kokoh, kuat, dan mampu menyelesaikan studi dengan baik, bahkan semakin dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami semua boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan syukur yang sudah kami berikan untuk dikelola dengan baik bagi pelayanan yang ada. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, salah pada kami, jangan kami cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan
biarlah segala pujian, hormat, dan pengagungan kita kembalikan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi, doa tutup dan berkat oleh Evangelis Yani Warongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.